Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang beranggotakan Listia Kurniawati, Nada Al-Khalifatul Janah, dan Siti Lum'atul Ilmas yang berjudul Informasi dalam Komunikasi Organisasi. Yang pertama ada jaringan komunikasi. Hernando Gonzalez berpendapat bahwa jaringan komunikasi merupakan komunikasi yang melibatkan pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu. Jadi dalam suatu sistem sosial tertentu. Selanjutnya ada 5 model jaringan komunikasi. Yang pertama, model rantai. Model jaringan komunikasi ini terdapat 5 lingkaran dalam jenjang hierarkisnya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas dan ke bawah, yang artinya menganut hubungan komunikasi garis langsung, baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya suatu penyimpangan. Yang kedua ada model roda. Sistem jaringan komunikasi ini suatu laporan instruksi, perintah kerja, dan pengawasan terpusat satu orang yang memimpin tempat bawahan atau lebih, dan antara bawahan tidak terjadi interaksi atau komunikasi sesamanya. Yang ketiga ada model lingkaran. Model jaringan ini, komunikasi lingkaran ini pada semua anggota atau staf bisa terjadi interaksi pada setiap 3 tingkatan hierarkinya, tetapi tanpa ada kelanjutan pada tingkat yang lebih tinggi dan hanya terbatas pada setiap level. Yang keempat ada saluran bebas atau semua saluran. Model jaringan komunikasi sistem ini adalah pengembangan model lingkaran, di mana dari semua 3 level tersebut dapat melakukan interaksi secara timbal balik tanpa menganut siapa yang terjadi tokoh sentralnya. Yang terakhir ada model huruf Y. Model jaringan komunikasi sistem ini adalah pengembangan model lingkaran di mana dari semua 3 level tersebut dapat melakukan interaksi secara timbal balik tanpa menganut siapa yang menjadi tokoh sentral. Selanjutnya ada peranan jaringan kerja komunikasi. Berikut merupakan penjabaran lebih lengkap mengenai jaringan komunikasi yang memiliki 7 peranan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada klik. Klik adalah sebuah kelompok individu yang paling sedikit separuh dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota lainnya. Klik akan terbentuk bila lebih dari separuh komunikasi anggota-anggotanya adalah komunikasi dengan sesama anggota. Yang kedua ada opinion leader. Opinion leader adalah pimpinan informal dalam organisasi. Mereka tidak selalu orang-orang yang memiliki otoritas formal dalam organisasi, namun membimbing serta berpengaruh terhadap tingkah laku dan keputusan anggota organisasi. Yang ketiga ada gatekeepers. Gatekeepers adalah individu yang mengontrol arus informasi antara anggota organisasi, memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah informasi penting atau tidak. Yang keempat ada cosmopolis, adalah individu yang menghubungkan organisasi dengan publik eksternal atau lingkungan. Mereka ini mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan memberi informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu. Yang kelima ada break, adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompok itu dengan anggota kelompok lainnya. Biasanya, individu yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan komunikasi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang keenam ada liaison. Liaison memiliki peran yang hampir sama dengan break, tetapi merupakan individu sendiri yang bukan anggota dari suatu kelompok, namun menghubungkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada isolat. Isolat adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam organisasi. Orang-orang ini menyembunyikan diri dalam organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. Mereka hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya ada arus komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada arus komunikasi ke atas. Nilai utama dari komunikasi ke atas adalah
Pesan yang disampaikan pemimpin bisa menjadi refleksi atas dirinya, apakah dalam membawakan pesan sudah baik atau perlu dengan menggunakan teknik dan media komunikasi yang tepat, serta dapat mengerti kekurangan dan bersedia memperbaikinya. Justru dengan proses umpan balik itulah akan terjadi pemahaman yang baik dan menghilangkan banyak salah pengertian yang terjadi. Yang kedua, ada arus komunikasi ke bawah. Kesulitan dari kebanyakan pesan menuju ke bawah karena bersifat perintah dan hanya satu arah. Pada umumnya, orang akan mengalami kesulitan untuk menerjemahkan dari perintah tersebut. Di sini, atasan yang membuat rancangan kemudian diperintahkan kepada karyawan untuk dilaksanakan. Sikap macam inilah yang sering meresahkan. Oleh sebab itu, komunikasi dua arah sangatlah penting dalam menghubungkan relasi yang baik. Selanjutnya ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan lingkup silang yang didasari pada struktur organisasi seperti hubungan struktur yang tidak langsung, namun ada hubungan kerja karena ada spesialisasi, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tertentu dan sebagainya. Dalam organisasi besar dan modern bisa terjadi bentuk komunikasi lepas dari garis ini dan itu sangatlah logis. Bagi seorang pemimpin atau fungsionaris yang mempunyai tugas primer untuk mengintegrasikan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi dengan pihak luar antar organisasi. Komunikasi tersebut dilakukan menurut kelompok sasaran berdasarkan relasi yang dibangun. Oke, selanjutnya ada aliran komunikasi dalam organisasi. Wirianto pernah mengatakan bahwa komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan dari komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang telah disetujui oleh organisasi dan berorientasi kepentingan organisasi. Sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi yang sudah disetujui oleh sosial. Selanjutnya ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu jalur horizontal, jalur vertikal, dan jalur diagonal. Selanjutnya ada pola aliran. Pola aliran dibagi menjadi 2, yaitu pola roda dan pola lingkaran. Pola roda merupakan komunikasi yang bergerak ke seluruh anggota yang menduduki posisi sentral. Posisi sentral ini dapat membagikan atau menyampaikan pesan dan memecahkan masalah sesuai saran dari anggotanya. Yang selanjutnya ada pola lingkaran. Pola lingkaran ini merupakan komunikasi yang hanya dapat berkomunikasi melalui satu sistem saja. Selanjutnya ada alur komunikasi, yaitu komunikasi organisasi yang menyampaikan pesan secara formal melalui orientasi yang lebih tinggi ke orientasi yang lebih rendah, secara informal orientasi yang lebih rendah ke orientasi yang lebih tinggi, dan secara horizontal yang berorientasi sama. Aliran pesan komunikasi ada komunikasi bawah, komunikasi atas, alur komunikasi antar bidang, iklim komunikasi, komunikasi organisasi, dan dukungan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arah komunikasi. Arah komunikasi itu adalah dalam organisasi secara umum memiliki 2 jenis arah aliran organisasi informasi, yakni komunikasi ke bawah atau top down dan komunikasi ke atas atau bottom up. Yang pertama ada komunikasi ke bawah atau top down. Proses komunikasi yang berlangsung dari taraf tertinggi dalam suatu kelompok ataupun lembaga ke tahap yang lebih rendah disebut komunikasi ke bawah. Pada saat pimpinan berkomunikasi dengan bawahannya, komunikasi dengan cara ke bawah ialah cara yang pada dasarnya diperhitungkan. Yang selanjutnya ada komunikasi ke atas atau bottom up. Beberapa bentuk komunikasi ke atas yang paling umum melibatkan pemberian saran, pertemuan kelompok, dan proses terhadap prosedur kerja. Ketika komunikasi ke atas tidak muncul, orang seringkali mencari sejumlah cara untuk menciptakan jalur komunikasi ke atas yang tidak formal. Dalam struktur organisasi, komunikasi ke bawah dari bawah ke atas atau bottom up berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau karyawan menuju ke atas atau pimpinan. Pesan yang ingin disampaikan asal mula berasal dari para karyawan yang kemudian disampaikan ke jalan yang lebih tinggi yang akhirnya sampai kepada pimpinan.
Yang selanjutnya ada membangun komunikasi efektif dengan informasi yang efektif. Dalam konteks pendidikan itu, strategi komunikasi berarti sebuah rencana yang dibuat pendidik dengan memadukan berbagai unsur pendidikan dalam kegiatan pembelajaran agar menghasilkan teknik komunikasi efektif untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Tujuan tersebut bisa berupa peningkatan wawasan dan pembahasan perubahan sikap, kemampuan menganalisis, hingga peningkatan keterampilan dan tingkah laku. Selanjutnya di sini juga untuk menciptakan komunikasi yang efektif, seorang komunikator harus mampu mengidentifikasi sasaran yang menjadi penerima pesan, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memiliki media, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan umpan balik. Dalam mengidentifikasi sasaran atau penerima pesan perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah menentukan, mengenali, dan mempelajari siapa yang akan dijadikan sasaran. Dalam hal ini, siapa target atau segmen konsumennya, siapa sasaran yang dijadikan target adalah calon konsumen potensial, pengguna produk atau jasa, orang-orang yang membuat keputusan membeli, dan orang yang mempengaruhi pembelian, apakah individu, perorangan, kelompok, produk khusus, atau publik.